Jemaat GPKB Walang yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu untuk kita semua, yaitu Minggu ke-7 setelah Trinitatis, tanggal 18 Juli 2021, dengan topik kesatuan dan damai dalam Tuhan. Hari Minggu ini kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai keadaan pandemi COVID-19 ini mereda di lingkungan kita di kota Jakarta ini. Mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita ikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja kita GPKB Walang. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan, dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan 2. Sekalian kita berdiri semua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Guru Aman. Amen.
Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami memohon kepadamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai, agar kami mengetahui dengan terang segenap yang berkenan kepadamu, dan tolonglah kami melakukan hal itu dari segenap kekuatan kami, di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai cerminan dan petunjuk bagi hidup kita sehari-hari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Sekali-kali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Nya sesuai dengan perintah dan hukum-Nya. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan Allah kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk melakukan hukum dan perintah-Mu. Amin. Dunia yang baru yang
dan berdoa untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita dan memohon keampunannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami pengasih dan yang kudus, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah sering datang di hadapan-Mu karena kami sangat membutuhkan pengasihan-Mu bagi semua orang berdosa. Kami datang mengakui dosa kami karena Engkau kebenaran yang dapat menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Karena itu kami merendahkan diri di hadapan-Mu untuk menyesalkan dosa-dosa kami dan meminta keampunan. Ya Tuhan, dengarlah kami, kasihanilah kami dalam nama anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan Allah, dengarkanlah berita tentang keampunan dosa. Engkau sudah memberati aku dengan dosa-Mu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahan-Mu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakan-Mu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, epistel sebagai pendahuluan pemberitaan firman Tuhan pada minggu pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Marilah kita baca secara bergantian dan pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kejadian pasal 32 ayat 13 hingga 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah
supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hamba Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir aku, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, Tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang Kristen dan gereja di sepanjang abad dan zaman. Kita ucapkan seturut dengan pengakuan iman Rasul. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali.
Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, dalam situasi pandemi COVID-19 kami bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati seluruh kehidupan kami. Untuk itu dalam situasi ketika kami beribadah melalui live streaming atau jemaat boleh beribadah di rumah mereka masing-masing, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa di sorga memberkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pada pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat, oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, masuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita sekalian yang mendengarkannya. Kita boleh melakukan dan memelihara firman Tuhan ini di dalam seluruh kehidupan kita dari hari lepas hari. Saudara-saudara jemaat GPKB Walang yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran Kristus ke dalam dunia adalah berita sukacita bagi dunia. Kristus datang memberitakan damai sejahtera bagi mereka yang dekat, yaitu umat atau bangsa Israel, dan juga bagi mereka yang jauh, yaitu yang bukan berasal dari keturunan Israel. Sekalipun umat
atau bangsa Israel menolak Sang Mesias yang sudah dijanjikan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Namun bagaimanapun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan antara yang dekat dan yang jauh. Lalu mempersatukannya melalui kematiannya di kayu salib, sehingga keduanya dapat hidup dalam kesatuan damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menyaksikan kepada kita ada 3 hal yang dilakukan Kristus di kayu salib. Yang pertama adalah membatalkan hukum Taurat. Yang kedua, menciptakan suatu umat yang baru. Dan yang ketiga adalah mendamaikan orang Yahudi dan non-Yahudi, sehingga mereka menjadi umat kepunyaan Allah. Umat yang telah diperdamaikan Kristus adalah umat yang berada sebagai anggota kerajaan Allah dan kawan sekerja dari Allah Bapa. Rasul Paulus menekankan di sini pentingnya kesetiaan dan kesatuan tubuh Kristus. Walaupun ada perbedaan, namun tetap ada kerendahan hati untuk menjaga kesatuan tubuh Kristus agar tidak terpecah. Dengan demikian, maka gereja pun dipanggil sebagai saksi tubuh Kristus, harus saling menghargai berbagai perbedaan-perbedaan itu, dan melihat perbedaan itu sebagai satu keragaman untuk memperkaya, bahkan menjadi kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan bukan untuk saling merendahkan dan menghancurkan satu dengan yang lain, sehingga kesaksian gereja menjadi rusak. Gereja dipanggil juga saudara-saudara sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Kristus dalam kesatuan umat di tengah-tengah dunia yang terpecah belah ini. Kehormatan seharusnya dapat ditemukan dengan mudah di tengah-tengah gereja. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, dengan memaknai kehadiran atau kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, maka gereja terpanggil untuk saling mengasihi. Gereja terpanggil untuk saling menghormati. Gereja terpanggil untuk saling melayani, agar damai sejahtera Kristus selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Sebagai gereja Penguat Kristen Batak yang sudah merayakan hari kelahirannya pada tanggal 10 Juli, merayakan hari ulang tahun yang ke-94, maka harapan dan doa kita bersama adalah melalui GPKB, maka banyak orang terberkati melalui pelayanan kita. Mari saudara-saudara jemaat, GPKB yang ada di Indonesia dan secara khusus GPKB yang ada di Walang, kita memelihara kasih dan persatuan sehingga dapat melahirkan kerendahan hati untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada menuju damai sejahtera Allah. Catatan penting bagi kita melalui khotbah ini adalah bahwa para rasul dan para nabi telah membangun
kesaksian Kristus sebagai dogma di tengah-tengah perjalanan gereja. Oleh karena itu gereja harus berdiri di atas kesaksian para rasul dan para nabi tersebut. Gereja harus mampu menyatukan visi untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia kita sekarang ini. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi bersama. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah mempersatukan kami yang dekat dan yang jauh menjadi satu umat yang baru, umat milik kepunyaan Tuhan, untuk mewartakan dan menyaksikan karya Allah di tengah-tengah dunia ini. Bersama semua para pelayan yang melayani, kami datang dan menyerahkan kehidupan seluruh umat GPKB Walang ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Satukan kami senantiasa di dalam kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan. Agar kami diperlengkapi secara baik dan diutus untuk menyaksikan nama Tuhan di tengah-tengah lingkungan, di rumah, dimanapun kami berada. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami semua dalam situasi pandemi 19 COVID ini Tuhan. Yang cukup menakutkan, memberikan kekhawatiran kepada kami, namun kami percaya ketika kami bersama Tuhan berjalan di tengah-tengah dunia ini, maka kami pasti dijauhkan, dihindari dari virus ini. Bagi saudara-saudara jemaat kami yang sakit, yang terpapar oleh karena COVID dan di rumah masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Atau yang sudah berada dalam masa-masa pemulihan dan kesembuhan, kiranya Tuhan melawat kehidupan mereka, memberikan kesembuhan secara total bagi mereka juga. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan senantiasa melawat kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesembuhan, memberkati setiap obat, makanan, dan minuman yang dipakai untuk menguatkan imun dan tubuh mereka, untuk kembali boleh pulih ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam perjalanan, bagi saudara-saudara kami yang sementara beraktivitas bekerja, anak-anak kami yang sementara berjuang kembali di masa-masa mereka masuk sekolah ya Tuhan saat ini, Tuhan memberkati senantiasa kehidupan mereka semua. Satukan kami dalam tali ikatan kasih-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa boleh menjadi ungkapan sukacita dan syukur kepadamu. Jadikanlah hidup kami semua Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah situasi pandemi ini. Menguatkan satu dengan yang lain, menguatkan orang lain yang ada di tengah-tengah kami, sekitar kami ya Tuhan. Agar kami boleh sama-sama kuat dalam menghadapi ujian, pergumulan, dan tantangan oleh karena pandemi ini. Luputkanlah kami Tuhan, dan jauhkanlah kami, singkirkan kami dari virus ini. Dan kami boleh senantiasa diyakinkan bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka kami dapat melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat, berkati semua jemaat-jemaat GPKB di Indonesia, secara khusus kami yang ada di GPKB Walang ini. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Bapa. Dengar dan jawablah setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin.
di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Pemurah dan Pemberi. Engkau telah menganugerahi kami dengan kasih setia-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam hari-hari yang telah kami lalui. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu serta memuji kemurahan. Kami membawa persembahan kami, yaitu yang kami terima daripada-Mu juga. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah serta kuduskan, supaya persembahan kami ini berguna bagi kehidupan gereja-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa menghayati segala pemberian-Mu, sehingga kami hidup di dalam pengucapan syukur di hadapan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, besertalah dengan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atas kamu, serta mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Ibadah kita selesai, kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita sekalian di semua aktivitas kita.